Setelah sempat meraih kemenangan besar atas Manchester United, Liverpool justru kembali tunjukkan performa inkonsisten setelah dikalahkan tim juru kunci Bournemouth. Usai laga, Jurgen Klopp kecewa dengan Mohamed Salah yang gagal sebagai eksekutor penalti. Sementara itu, Karim Benzema kembali bertikai dengan Didier Deschamps dan menyebut kalau sang pelatih adalah badut. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Liverpool melakoni laga lanjutan pekan ke-27 Premier League saat berhadapan dengan Bournemouth. Pasukan Jurgen Klopp dikalahkan dengan skor tipis 1-0. Sejak awal pertandingan, Liverpool mendominasi jalannya laga. Terbukti Mohamed Salah dan Darwin Núñez beberapa kali terlihat mengancam gawang skuad The Cherries. Namun keduanya belum ada yang mampu menjebol gawang yang dikawal oleh Neto. Asik menyerang, skuad The Reds malah kecolongan lewat serangan balik cepat skuad asuhan Gary O'Neill. Saat itu, Philip Billing mampu membuat Bournemouth unggul di menit ke-28 pertandingan babak pertama. Sebenarnya pada menit ke-67 laga, Liverpool berkesempatan untuk menyeimbangkan kedudukan. Sayangnya, Mohamed Salah yang ditunjuk sebagai eksekutor malah melakukan momen menghibur. Pasalnya, saat itu tendangan yang dilesakan melenceng ke sisi kanan gawang skuad The Cherries. Kegagalan ini sekaligus yang pertama bagi Salah selama berkarir di Liga Inggris. Hasilnya, bubuhan bangau bersayap tertahan di posisi 5 dengan torehan 42 poin. Usai laga, Jurgen Klopp mengaku kecewa berat dengan anak asuhnya yang banyak membuang peluang, termasuk peluang penalti yang gagal dieksekusi dengan baik oleh Mo Salah. Klopp bilang kalau penalti tersebut menjadi gol, mungkin saja jalannya pertandingan bisa berubah. Everton sukses mengamankan 3 poin saat melakoni laga lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris. Pada laga itu, skuad The Toffees berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Skuad asuhan Sendais unggul cepat lewat gol yang diciptakan Dwight McNeil saat laga baru berjalan 1 menit. Ketinggalan 1 gol membuat skuad The Beast beberapa kali melancarkan serangan balasan. Sayangnya hingga wasit meniup peluit panjang gak ada tambahan 1 gol pun yang tercipta. Hasil ini membuat Everton naik ke peringkat 16 dengan koleksi 25 poin. Chelsea berhasil meraup poin penuh saat berhadapan dengan Leicester City pada lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris. Bermain di King Power Stadium, The Blues berhasil menang dengan skor 1-3. Kedua tim saling jual beli serangan sejak awal pertandingan berlangsung. Skuad asuhan Graham Potter berhasil unggul terlebih dahulu lewat sepakan Ben Chilwell di menit ke-11 pertandingan. Namun Leicester City berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-39 lewat Patson Daka. Saat itu tembakan dari luar kotak penaltinya gagal dihalau oleh Kepa Arrizabalaga. Nggak cuma itu, skuad The Fox berpeluang unggul di menit ke-41 lewat sepakan keras dari James Maddison. Sayangnya tembakan pemain asal Inggris ini mampu ditepis oleh Kepa. Sebelum jeda turun minum, The Blues berhasil menambah keunggulannya menjadi 1-2. Saat itu Kai Havertz mampu memanfaatkan umpan matang dari Enzo Fernandez. Havertz berpeluang menambah pundi-pundi golnya di menit ke-68. Namun sundulan pemain asal Jerman ini masih bisa ditepis oleh Danny Ward. The Blues berhasil menambah keunggulan menjadi 1-3 di menit 72 lewat Mateo Kovacic. Tambahan 3 poin ini belum mampu mengangkat posisi Chelsea dari papan tengah klasemen sementara Premier League. Joao Felix dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat 10 dengan perolehan 37 poin. Seusai laga, Graham Potter memberikan pujian kepada Mikhailo Mudryk. Pelatih asal Inggris ini mengatakan kalau Mudryk tampil baik dan menunjukkan perubahan sikap yang luar biasa. Tottenham Hotspur berhasil meraih hasil positif saat menjalani lanjutan pekan ke-27 Premier League. Di laga itu, skuad The Lily White menang dengan skor akhir 3-1. Baru berjalan 3 menit, Spurs langsung membuka keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Richarlison. Namun gol ini dianulir oleh wasit karena bomber asal Brazil ini berada dalam posisi yang offside. Meskipun begitu, skuad asuhan Antonio Conte nggak menyerah begitu saja. Terbukti Harry Kane berhasil mengemas gol lewat sundulannya di menit ke-19 pertandingan. Nggak cuma itu, 16 menit berselang Harry Kane berhasil menciptakan brace di laga ini. Berawal dari Richarlison yang dilanggar oleh Joe Worrell di kotak terlarang. Kapten timnas Inggris itu sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik. Hasilnya Spurs menutup keunggulan 2 gol hingga turun minum babak pertama.
Pada babak kedua, Tottenham Hotspur nggak mengendorkan serangannya sedikit pun. Hasilnya, Son Heung-min ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang dari Richarlison di menit ke-62. Ketinggalan 3 gol nggak membuat skuad Forest kehilangan semangat. Terbukti mereka berhasil memperkecil kedudukan lewat Joe Worrell di menit ke-81 pertandingan. Bahkan skuad asuhan Steve Cooper mempunyai peluang emas pada menit akhir laga. Sayangnya tendangan penalti Andre Ayew berhasil mampu diselamatkan oleh Fraser Forster. Pasukan Antonio Conte saat ini masih bercokol di posisi keempat dengan torehan 48 poin. Sang pelatih memberikan sanjungan setinggi langit kepada Harry Kane yang berhasil mengemas 2 gol di laga ini. Conte bilang kalau penyerang berusia 29 tahun tersebut merupakan pemain yang luar biasa. Manchester City berhasil meraih kemenangan di lanjutan pekan ke-27 Premier League saat berhadapan dengan Crystal Palace. Pasukan Pep Guardiola menang tipis dengan skor akhir 0-1. Skuad The Citizen menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 68%. Namun hingga babak pertama berakhir nggak ada gol yang tercipta lagi. Gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-77 babak kedua. Saat itu Ilkay Gundogan dilanggar oleh Michael Olise di kotak terlarang. Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor penalti berhasil memecah kebuntuan The Citizen. Tambahan 3 poin ini membuat Manchester City mengoleksi 61 poin. Ini terpaut 2 angka dari Arsenal yang berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Usai laga, Pep Guardiola memberikan pujian pada lini belakangnya yang tampil solid di laga ini. Real Madrid berhasil meraih 3 poin saat melakoni lanjutan pekan ke-25 menghadapi Espanyol. Di laga ini, skuad Los Blancos sukses menang dengan skor akhir 3-1. Ketiga gol pasukan Carlo Ancelotti dilesakan oleh Vinicius Junior, Eder Militao, dan juga Marco Asensio. Sedangkan skuad Los Periquitos cuma mampu membalas lewat gol dari Jose Luis San Martin Malo. Di sisi lain, laga ini juga menjadi momen spesial bagi salah satu gelandang El Real, yakni Toni Kroos. Sebab pemain asal Jerman ini mencatatkan penampilan ke-400-nya bersama Real Madrid. Dengan hasil ini, Luka Modric dan kawan-kawan masih bertengger di posisi kedua klasemen dengan torehan 56 poin. Selain itu, Carlo Ancelotti juga memuji mentalitas para pemainnya pada pertandingan kali ini. Don Carlo juga bilang kalau dia bakal berjuang sekuat tenaga untuk menyalip Barcelona yang saat ini berada di puncak klasemen. Napoli berhasil meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ke-26 Serie A saat berhadapan dengan Atalanta. Bermain di hadapan pendukung sendiri, I Parthenope sukses menang dengan 2 gol tanpa balas. Skuad asuhan Luciano Spalletti tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Namun gak ada satupun gol yang tercipta hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Napoli punya peluang lewat Victor Osimhen di menit ke-47. Akan tetapi tendangan saltonya masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Juan Musso. Il Parthenope baru bisa membuka keunggulan di menit ke-60. Kevisa Kvaratskhelia berhasil mengelabui beberapa pemain bertahan Atalanta sebelum melepaskan sepakan keras. Atalanta juga punya beberapa peluang untuk mencetak gol termasuk lewat sundulan dari Dufan Zapata di menit ke-73. Namun Pierluigi Golini tampil impresif dengan berhasil melakukan beberapa penyelamatan apik. Napoli berhasil menambah keunggulan lewat skema tendangan pojok di menit ke-77. Sundulan dari Amir Rahmani gagal dihalau oleh Musso. Hasil ini membuat Napoli semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 68 poin. Paris Saint-Germain berhasil meraih kemenangan kala melakoni laga lanjutan pekan ke-27 Ligue 1 Prancis. Skuad Les Parisiens berhasil menang dengan skor tipis 1-2. Carlos Soler berhasil membawa PSG unggul lebih dulu lewat golnya di menit ke-37. Namun 5 menit berselang Brest mampu membalas lewat Frank Honorat. Di babak kedua, anak asuh dari Christophe Galtier melakukan serangan bertubi-tubi ke arah pertahanan Brest. Akhirnya Kylian Mbappe mampu membawa PSG menang lewat golnya di menit akhir-akhir pertandingan. Hasilnya, skuad Les Parisiens masih kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 66 poin. RB Leipzig berhadapan dengan Borussia Mönchengladbach pada pekan ke-24 Bundesliga. Skuad di Rattenballen sukses menang telak lewat skor akhirnya 3-0. Semua gol skuad asuhan Marco Rose baru tercipta di babak kedua. Gol tersebut dicetak lewat Timo Werner, Emil Forsberg, serta Josko Gvardiol.
Tambahan 3 poin ini membuat RB Leipzig berada di peringkat 3 dengan perolehan 45 poin. Skuad di balen terpaut 7 angka dari Bayern Munchen yang menempati posisi puncak klasemen. Bayern Munchen menjalani pekan ke-24 Bundesliga saat menghadapi Augsburg. Pasukan Julian Nagelsmann berhasil menang dengan skor akhir 5-3. Gol-gol skuad di Ratenbalen diciptakan lewat Joao Cancelo, Leroy Sané, dan juga brace dari Benjamin Pavard di babak kedua. Selanjutnya disusul lewat gol dari Alphonso Davies pada babak kedua pertandingan. Sedangkan skuad Fugerstatter cuma mampu membalasnya lewat 2 gol dari Mergim Berisa dan juga 1 gol dari Irvin Cardona. Dengan hasil ini, Sadio Mane dan kawan-kawan masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 52 poin. Manchester United bakal menjalani partai wajib menang menghadapi Southampton. Hal itu untuk menjaga asa mereka meraih gelar juara Liga Inggris di musim 2022-2023. Meskipun begitu, Erik ten Hag meminta anak asuhnya untuk nggak meremehkan skuad The Saints. Pasalnya, skuad asuhan Nathan Jones sedang dalam trek yang bagus dalam beberapa laga terakhirnya. Di sisi lain, pelatih asal Belanda ini mengungkapkan bakal mengandalkan Wout Weghorst pada laga nanti. Menurutnya, ex-Burnley ini merupakan penyerang yang sangat fleksibel. Manchester United tertarik untuk mendatangkan Daichi Kamada akhir musim nanti. Pemain asal Jepang ini akan berstatus bebas transfer usai kontraknya nggak diperpanjang oleh Eintracht Frankfurt. Demi mewujudkan hal itu, Erik ten Hag berusaha untuk bisa membujuk Kamada agar mau pindah ke Old Trafford. Sebab manajer asal Belanda ini sangat tersihir dengan permainan sang pemain. Namun The Red Devils harus bersaing dengan beberapa klub Eropa untuk bisa merekrut pemain 26 tahun ini. Sebab Chelsea dan Borussia Dortmund juga tertarik untuk mendatangkan Kamada. Bruno Guimaraes sukses mencuri perhatian dengan penampilan luar biasanya bersama Newcastle United di musim ini. Hal tersebut membuat beberapa klub besar Eropa tertarik untuk mengamankan jasanya. Dikutip dari The Telegraph, Chelsea menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkan Guimaraes di akhir musim nanti. Namun skuad asuhan Eddie Howe belum berniat untuk melepas Guimaraes dalam waktu dekat. Bahkan skuad The Magpies justru berniat untuk mengikat pemain berusia 25 tahun ini dengan kontrak jangka panjang. Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendatangkan beberapa pemain baru di musim yang akan datang. Saat ini The Blues tengah memantau situasi dari bek Manchester City yakni Aymeric Laporte. Di musim ini Laporte jarang mendapatkan menit bermain bersama skuad The Citizen. Hal tersebut membuat pemain kelahiran agen ini nggak bahagia dengan situasinya saat ini di Etihad Stadium. Kontrak Laporte bersama Manchester City baru akan berakhir di tahun 2025 mendatang. Namun The Citizen siap melepas pemain berusia 28 tahun ini jika ada tawaran yang menarik untuk datang. Chelsea masih belum puas dengan amunisi yang mereka datangkan pada musim dingin lalu. Pasalnya, para rekrutan anyar masih belum mampu membawa skuad The Blues bangkit dari keterpurukan. Maka dari itu, skuad asuhan Graham Potter siap untuk membidik gelandang baru. Kabarnya Chelsea menginginkan Frenkie de Jong dan siap membayar mahar 80 juta euro kepada Barcelona. Meskipun begitu, peluang klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini bakal sulit. Sebab De Jong baru saja menyatakan kalau dia masih nyaman dan bahagia berada di skuad Blaugrana. Roberto Firmino memastikan dirinya akan hengkang dari Liverpool di akhir musim nanti. Pemain asal Brazil ini mulai mencari klub baru sebagai tempat pelabuhan selanjutnya. Pemain berusia 31 tahun tersebut dikabarkan telah menawarkan dirinya kepada Barcelona. Firmino bisa menjadi pertimbangan Blaugrana karena dirinya bisa didatangkan secara gratis di musim panas nanti. Barcelona saat ini juga sedang mencari penyerang tengah baru. Sebab di musim ini skuad asuhan Xavi Hernandez cuma memiliki Robert Lewandowski di posisi ujung tombak. Joao Cancelo sedang menjalani masa peminjaman di klub raksasa asal Jerman Bayern Munchen. Bek 28 tahun itu dipinjamkan ke skuad Biroten dari Manchester City pada musim dingin yang lalu. Selama membela skuad asuhan Julian Nagelsmann, Cancelo jarang mendapatkan kepercayaan meski sudah berkontribusi dengan 4 assist. Oleh sebab itu, Bayern Munchen gak tertarik untuk membelinya secara permanen.
Mendengar hal tersebut, Real Madrid tertarik untuk mendatangkannya di musim panas nanti. Sebab pasukan El Real saat ini sangat membutuhkan pemain anyar di posisi bek sayap. Karim Benzema gagal untuk membela timnas Prancis pada Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu. Menurut keterangan dari Didier Deschamps, bomber Real Madrid ini harus dicoret karena menderita cedera. Namun baru-baru ini omongan Deschamps itu langsung dibantah oleh Benzema lewat akun Instagram pribadinya. Bahkan pemain 35 tahun ini menyebut kalau sang pelatih merupakan badut. Benzema merasa kalau pelatih 54 tahun itu sudah berdusta atas situasinya saat itu. Sebab dia merasa nggak menderita cedera parah sebelum disingkirkan oleh skuad Le Bleu. Kabar mengejutkan datang dari klub asal Indonesia yakni PSIS Semarang. Alasannya jersey ketiga skuad Laskar Mahesa Jenar dinobatkan sebagai yang terbaik di bulan Februari. Dilansir dari media Footy Headline, PSIS mengalahkan para kandidat dari Eropa. Di posisi kedua ada jersey timnas Skotlandia edisi spesial yang dirilis ulang menyambut ulang tahunnya yang ke-150. Di peringkat ketiga ada jersey keempat AC Milan yang bekerja sama dengan Koce.